Nah, obrolan kita hari ini tuh tentang dampak ataupun tentang keadaan bagaimana. Katanya nih Kang Ajis juga kan sedang menjadi relawan yang rela berkorban di Jakarta. Nah, mungkin bisa berbagi kisah-kisah tentang keadaan di sana bagaimana situasi kondisi hari ini. Karena di media kan ramai itu tentang corona dan pada takut semua orang tuh terhadap corona atau si COVID ini. Nah, gimana nih keadaan di Jakarta hari ini Kang Ajis? Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Haji Sugadi, relawan dari Tasikmalaya, PMI Tasikmalaya yang sedang bertugas di PMI Pusat di gudang darurat COVID-19 yang daerahnya terletak di epicentrum, bukan lagi zona merah tapi epicentrum penyebaran corona paling parah di daerah Jakarta, yang tidak bisa saya sebutkan karena memang khawatirnya ketakutan dari masyarakat yang menjadi permasalahan. Dulu kita pernah membahas bahwa yang berbahaya itu bukan coronanya tapi congorna. Artinya berita-berita itulah yang membuat seseorang menjadi ketakutan, karena hampir di semua media massa itu memberitakannya adalah data yang berimbas kepada ketakutan masyarakat bahwa corona itu terus meningkat, jumlah yang meninggal, jumlah yang positif gitu kan. Dan itu yang menjadikan masyarakat sekarang menjadi parno terhadap penyakit ini. Memang corona itu satu virus yang oke lah, kita tidak tahu penyakitnya kasat mata dan penanggulangannya pun dianggap sebenarnya sederhana, tetapi karena ketidaktahuan dari kita selaku masyarakat dan menganggap mungkin karena belum berdampak kepada kita secara langsung, orang banyak mengabaikan. Tetapi dikabarkan adalah corona itu satu penyakit yang berbahaya. Artinya di sana orang semakin parno, semakin ditambah ketakutan lagi dengan media. Setiap hari media itu menyampaikan berita tentang corona, peningkatan jumlah corona. Nah, kita di sini kegiatannya di gudang, artinya kita tidak bersentuhan langsung dengan korban corona dan lain sebagainya, karena kita hanya pemasok alat-alat spraying gitu kan, terus pemasok APD-nya gitu kan, dan pemasok paket PHBS yang diberikan untuk wilayah Jabodetabek. Dan ya kegiatan kita pun tidak boleh kemana-mana, hanya seputar di gudang aja. Jadi memang kita pun di karantina juga sama, artinya pembatasan gerak kita tidak boleh keluar dari gudang karena memang kita sangat berdekatan sekali, keluar masuk orang itu sangat banyak gitu kan, dan itu sangat mengkhawatirkan sekali karena tiap hari orangnya berbeda, kita nggak tahu dia itu membawa virus atau enggak. Yang mengkhawatirkannya itu di sana gitu. Kegiatan-kegiatan kita yang bersentuhan dengan masyarakat yang dari wilayah mana-mana datang ke sini untuk meminta, dan kita bersentuhan, itu yang menjadi khawatir dari kita yang ada di sini, karena memang penyebaran wilayah di sini sangat banyak, dan bahkan di belakang gudang ini ada yang meninggal, dan itu sangat menjadi teman-teman di sini juga yang merasa ada ketakutan juga gitu, karena ketika orang lain menjauh, kita malah mendekat. Dan kita tidak boleh pulang gitu ke rumah masing-masing karena dikhawatirkan itu ketika kita pulang kita langsung ODP dan harus karantina mandiri selama 14 hari untuk menjaga-jaga, karena memang di sini rawan sekali, sangat rawan, bahkan ada isu juga ada yang positif gitu kan ke gudang kita, dan itu membuat kita jadi sangat berhati-hati sekali gitu. Tetapi kita dibantu oleh prosedur protap untuk ketika kita berkegiatan itu harus lengkap menggunakan PD, kita lengkap ya, pakai masker, helm, dan pakaian yang tutup agar kita aman juga gitu kan. Dan terus kita selalu menggunakan hand sanitizer di sini. Jadi sejauh ini alhamdulillah teman-teman dari relawan yang ada di sini yang dari berbagai daerah itu masih aman, dan tetap kita pun waspada. Barangkali itu kegiatan kita sehari-hari seperti itu.